Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut berbagai penyelidikan, nenek moyang bangsa Indonesia bukan berasal dari wilayah Indonesia asli. Berdasarkan pengelompokan oleh para ahli, manusia terbagi atas 4 ras utama, yaitu ras Mongoloid, berkulit putih atau kuning, berbadan pendek atau sedang, hidung sedang, hidup di wilayah Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. 2. Ras Kaukasoid, berkulit putih, berbadan tinggi, hidung mancung, menyebar di wilayah Eropa dan Timur Tengah. Ras Negroid, berkulit hitam, bibir tebal, rambut keriting, menyebar di wilayah Afrika. Ras Austro-Melanesoid, berciri fisik sama dengan ras Negroid, tapi tersebar di Papua, benua Australia, dan Pasifik Selatan. Seorang peneliti dari Austria, Robert von Heingelden, menyelidiki penyebaran kapak persegi dan ia menyimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari luar wilayah Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari daerah Champa, Cochin Cina, Kamboja, hingga di sepanjang pesisir Teluk Tonkin. Umumnya, nenek moyang bangsa Indonesia sering diperkirakan berasal dari wilayah Yunan, yang sekarang ada di Tiongkok Selatan. Namun, dari sisi budaya dan bahasa, bangsa Indonesia termasuk rumpun bangsa Austronesia yang diperkirakan berasal dari Pulau Formosa atau Taiwan saat ini. Bangsa Indonesia terdiri dari yaitu ras Mongoloid Austronesia dan ras Austro-Melanesoid. Mereka inilah nenek moyang bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Ada 2 gelombang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Gelombang pertama diperkirakan terjadi sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Bergerak melalui wilayah Vietnam, rombongan orang-orang dari Yunan terbagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama mencapai Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Bali, dan sekitarnya. Kemudian kelompok kedua berlayar melalui perairan Laut Cina Selatan, kemudian berdiam di Papua, Australia, dan sekitarnya. Kelompok pertama adalah ras Mongoloid. Mereka membawa dan menyebarkan beliung atau kapak persegi ke berbagai daerah di wilayah Indonesia. Kapak persegi sangat berguna untuk mengerjakan sawah dan melakukan berbagai kegiatan pertanian. Daerah-daerah yang dilewati dan ditempati kelompok pertama ini sampai sekarang didiami oleh orang-orang ras Mongoloid seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Pulau-pulau ini menjadi daerah pertanian. Kelompok kedua yang bergerak dan berlayar sampai ke Papua, Australia, dan sekitarnya adalah orang-orang dari ras Austro-Melanesoid. Mereka membawa dan menyebarkan kapak lonjong yang banyak digunakan di wilayah Indonesia bagian timur. Kapak lonjong ini banyak digunakan untuk bekerja di ladang atau hutan. Gelombang kedua diperkirakan terjadi sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada waktu itu, orang-orang Austronesia bergerak dari Tonkin, terus melewati Semenanjung Malaya. Mereka menyebar ke Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan sekitarnya. Dapat ditegaskan bahwa gelombang kedua adalah orang-orang dengan rumpun bahasa dan budaya Austronesia. Mereka menyebar di wilayah Indonesia Barat sampai Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Bangsa Austronesia yang menyebar pada gelombang kedua ini menjadi dasar budaya dan bahasa bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya persamaan perbendaharaan kata-kata,
mulai dari Madagaskar di perairan timur Afrika, di wilayah Indonesia, hingga sampai ke Kepulauan Hawaii. Berdasarkan berbagai bukti arkeologis, genetik, budaya, dan linguistik, maka terbukti bahwa kelompok orang-orang dari Yunan, Indochina, dan Taiwan adalah awal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Merekalah yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia bukanlah keturunan manusia purba seperti Pithecanthropus erectus atau Meganthropus yang fosilnya ditemukan di Pulau Jawa. Diperkirakan manusia-manusia purba ini sepenuhnya punah dan tidak memiliki keturunan.